Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, kiddos. Alhamdulillah, hari ini kita akan masuk ke materi pertama di tema 7. Nah, pertama ini kita akan mengenal mengenai apa itu ide pokok. Nah, jadi dalam setiap bacaan, kalian pasti akan menemukan ide-ide pokok atau gagasan utama dalam setiap bacaan. Nah, setiap ide pokok tersebut mengandung informasi utama atau informasi yang penting pada setiap bacaan. Sehingga kalian pasti akan tahu inti dari bacaan tersebut itu apa sih? Nah, untuk mencari tahu mengenai ide pokok dan agar kalian mengetahui bagaimana cara mencari ide pokok, agar kalian bisa lebih memahami mengenai sebuah bacaan, yuk kita simak video berikut. Nah, ide pokok bisa disebut juga dengan gagasan utama. Apa sih artinya? Ide pokok itu adalah gagasan utama atau informasi utama yang ada dalam setiap paragraf. Dalam sebuah paragraf maksudnya ya. Nah, jadi dalam satu paragraf itu pasti ada informasi utama atau ide pokok atau gagasan utama yang terkandung di dalamnya. Nah, intinya apa sih dalam paragraf tersebut? Kan sebelumnya kita pernah bahas ya, apa itu paragraf. Nah, jadi kalian bisa melihat dalam satu paragraf itu akan ada satu saja ide pokok. Nah, ada catatan penting nih ya. Catatan pentingnya adalah dalam sebuah paragraf itu hanya ada satu ide pokok. Jadi dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok, tidak ada lebih dari satu ya teman-teman semua ya. Oke, berikutnya kita akan melihat mengenai bagaimana cara menemukan ide pokok. Nah, kalau tadi kalian sudah mengetahui apa itu ide pokok, yang artinya adalah informasi utama dalam sebuah paragraf, maka kali ini kita akan cari tahu bagaimana menemukan ide pokok. Nah, yang pertama tentu saja semuanya perlu membaca seluruh paragraf dengan cermat. Jadi, bacalah dahulu satu paragraf dengan cermat dan teliti. Setelah itu, kalian bisa melihat biasanya ide pokok itu terletak di awal paragraf. Ya, di awal paragraf, jika ide pokok ada di awal paragraf, paragraf tersebut disebut dengan paragraf deduktif. Nah, ide pokok juga biasanya terletak di akhir paragraf. Jika ide pokoknya ada di akhir paragraf, di kalimat terakhir yang ada di sebuah paragraf, maka paragraf tersebut disebut paragraf induktif. Atau ide pokok biasanya ada di awal dan di akhir paragraf. Nah, satu ide pokok yang ada dalam sebuah paragraf tersebut itu ada di awal dan di akhir yang saling mendukung dan saling mengisi satu sama lain, yang intinya bisa sama, saling mendukung ya. Nah, jika ide pokok ada di awal dan di akhir paragraf, maka disebut dengan paragraf campuran. Berikutnya, setelah kalian menemukan ide pokoknya, jangan lupa ditandai info penting tersebut dalam setiap paragrafnya, agar kalian tidak lupa yang mana sih ide pokoknya. Begitu ya. Next. Nah, sekarang kita langsung lihat yuk contoh. Nah, tadi kan kita melihat bahwa ide pokok itu ada di beberapa tempat. Yang pertama ada di awal paragraf, lalu ada di akhir paragraf, atau ada di campuran, yaitu ada di awal dan juga di akhir. Nah, kita akan lihat yuk contoh ide pokok yang ada di awal paragraf. Nah, ini adalah salah satu contoh paragraf. Nah, isinya begini teman-teman ya. Reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Contohnya adalah ular, kadal, buaya, dan penyu. Mereka bertulang keras dan memiliki sisik pada kulit. Umumnya mereka bertelur di darat. Walaupun ada juga reptilia yang melahirkan anak. Reptilia adalah hewan berdarah dingin. Suhu tubuhnya menyesuaikan suhu udara luar. Namun, hal ini tidak berarti hewan reptilia suka daerah dingin. Reptilia tidak tahan hawa dingin. Tidak ada reptilia
yang tinggal di daerah kutub. Nah, dalam satu paragraf ini, kalian bisa melihat kan ada kalimat yang ditandai dengan warna merah. Nah, kalimat yang ditandai dengan warna merah ini adalah ide pokok dalam bacaan ini ya. Nah, sedangkan kalimat yang ditandai hitam ini adalah kalimat penjelas. Nah, sedangkan inti atau ide pokoknya adalah yang ditandai dengan warna merah ini. Jadi jika kalian ditanya, yang manakah ide pokok dalam paragraf ini? Kalian bisa menjawab, ide pokoknya adalah reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Jadi, inti dari bacaan ini, dari paragraf ini adalah mengenai reptilia itu adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Itulah ide atau informasi utama dalam paragraf ini. Oke, contohnya yang berikutnya. Contoh ide pokok yang ada di akhir paragraf. Nah, oke, bacaannya seperti ini ya. Orang yang sekali melakukan dosa dan ia enggan bertobat, maka ia akan tergoda untuk melakukan yang kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya. Lalu, dosa-dosanya itu akan semakin bertumpuk-tumpuk sehingga mengalahkan amal baiknya. Ibarat racun dalam tubuh, dosanya akan menggerogoti kesehatannya dari hari ke hari, sehingga tubuhnya kian lemah dan penuh penyakit. Sesungguhnya, dosa besar maupun kecil, bila dilakukan secara terus-menerus akan berdampak sangat buruk bagi pelakunya. Nah, kalimat yang ditandai dengan warna merah adalah ide pokok atau inti informasi utama dalam paragraf ini. Nah, jadi jika ditanya, yang manakah ide pokok dalam paragraf ini? Kalian bisa menjawab, ide pokoknya adalah sesungguhnya dosa besar maupun kecil bila dilakukan secara terus-menerus akan berdampak sangat buruk bagi pelakunya. Jadi, dalam paragraf ini, informasi utamanya adalah mengenai hal yang ditandai di kalimat dengan warna merah tersebut. Oke, yang berikutnya. Oke, ide pokok yang ada, bukan di akhir ya maksudnya, yang ada di awal dan akhir paragraf atau campuran. Nah, jadi bacanya seperti ini. Keberadaan SMP terbuka sangat membantu siswa miskin. Dengan adanya SMP terbuka, siswa yang orang tuanya tidak punya biaya untuk menyekolahkan anaknya kini bisa tersenyum lega. Anak-anak yang memiliki minat untuk melanjutkan jenjang sekolah dari SD ke tingkat SMP merasa terbantu dengan adanya SMP terbuka. Banyak siswa miskin tetapi memiliki prestasi akademik yang cukup baik. Kenyataan ini harus diperjuangkan. Dengan demikian, SMP terbuka memiliki peran yang sangat penting dalam membantu siswa miskin. Nah, ide pokoknya ada di awal di awal paragraf dan juga di akhir paragraf. Kenapa bisa begitu? Biasanya ide pokok yang ada di awal dan di akhir atau disebut dengan paragraf campuran itu biasanya awal kalimatnya itu dengan akhir kalimatnya itu saling mendukung dan akan terjadi pengulangan. Contohnya kayak yang seperti ini ya, yang ditandai merah di awal kalimat. Keberadaan SMP terbuka sangat membantu siswa miskin. Nah, di kalimat terakhir diulang. Dengan demikian, SMP terbuka memiliki peran yang sangat penting dalam membantu siswa miskin. Intinya sama, membantu, dan di akhir kalimat juga intinya membantu juga. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, baik, yang berikutnya kita ingat kembali. Ingat bahwa dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok saja. Itu bisa ada di awal di awal paragraf, bisa di akhir paragraf, dan juga bisa di awal dan di akhir paragraf atau disebut dengan paragraf campuran. Ya, jadi dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Bisa jadi kalimatnya ada di awal paragraf, atau kalimatnya ada di akhir paragraf, atau kalimatnya juga ada di awal dan di akhir paragraf atau disebut campuran. Nah, begitu ya materi kita mengenai ide pokok pada hari ini. Semoga teman-teman semua dapat memahami materi ini. Sekarang yuk kita mengerjakan latihan
halaman 10 sampai 12. Jadi, mohon dibaca ya. Teks yang ada di halaman 10 sampai halaman 11, kemudian kerjakan halaman 12 di kolom ayo menulis. Jadi kalian harus menemukan 5 ide pokok dalam teks tersebut. Kan di situ di halaman 10 sampai 11 ada 5 paragraf. Dari masing-masing paragraf temukanlah 1 ide pokoknya, ya. Jangan lupa diisi dan dikerjakan lalu difotokan ke Miss Baina di yang halaman 12-nya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.